Om Swastiastu, perkenalkan, saya Niwayan Indradewi, SPD SD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Nomor peserta PPG 2015023555658. Rommel 11, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching. Berikut video hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Indradewi. Nomor peserta PPG 2015-02-355658. Peserta PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, Rommel 11, kelompok 2. Baik, teman-teman, mohon teman-teman mengkondisikan diri sebagai siswa kelas 5. Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Nak Winda pimpin temanmu berdoa. Nak Winda ada? Nak Winda? Ada Ibu, ada. Ya, pimpin temanmu berdoa, Nak. Baik Ibu, mari teman-teman kita bersiap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Baik, terima kasih Nak Winda. Terus untuk hari ini Ibu mau ngecek absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Apa semua, semuanya? Bu. Semua ada hadir. Hadir semua, Bu. Ya, terima kasih. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, nah, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya, Nak, lagu Indonesia Raya. Baik, Ibu pimpin menyanyikan lagu Indonesia. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. Sudah siap, Nak, kita nyanyi? Siap, Bu. Ya, Ibu hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan kompak. Anak-anak ikut menyanyikan. Nah, untuk hari ini, sudah siapkah anak-anak untuk belajar?
Siap, Bu. Siap, Ibu. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Siap, Bu. Oke, baik anak-anak. Nah, Ibu ingin menyampaikan dulu, apakah anak-anak pernah melihat kondisi sampah yang berserakan di lingkungan sekitarmu? Pernah, Bu. Apakah pernah, Nana? Apakah ada di sekitar kalian di lingkungannya ada sampah begitu banyak berserakan, numpuk-numpuk begitu? Banyak, Bu. Banyak ya. Apa yang terjadi jika hal tersebut dibiarkan, Nak? Apa yang terjadi jika Menyebabkan penyakit. dibiarkan? Bau, Bu. Bau busuk, bau. Lingkungan tercemar, Bu. Lingkungan tercemar, baik. Bau busuk, lingkungan tercemar, udara tercemar, gitu ya anak-anak ya. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah pembelajaran nanti selesai, anak-anak ini diharapkan dapat ya menganalisis akibat tidak melakukan tanggung jawab terhadap sampah. Kedua, merinci informasi penting menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, anak-anak nanti mampu menyajikan informasi dari teks terkait pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik. Ya, nah untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi anak-anak cermati dengan baik ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan tampilkan dulu. Baik, anak-anak cermati ya, Nak ya. Sampah masih menjadi permasalahan. Masih banyak masyarakat yang terlihat membuang sampah bukan pada tempatnya. Salah satu yang paling sering dijadikan tempat pembuangan sampah adalah pada lahan-lahan kosong di lingkungan sekitar. Tumpukan sampah ini mengganggu lingkungan sekitar karena mengeluarkan bau busuk. Tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya juga berdampak pada kesehatan. Lahan kosong di samping jalan raya juga terlihat banyak tumpukan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Tempat lainnya yang dijadikan tempat pembuangan sampah adalah di selokan, yang mana selokan yang seharusnya menjadi saluran air ini tidak bisa berfungsi dengan baik karena tersumbat oleh sampah. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Jika kalian peduli terhadap lingkungan dan kesehatan, mari bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Baik, demikian video yang Ibu sampaikan anak-anak. Terus dari video yang tadi, informasi apa yang anak-anak dapatkan? Dari video yang Ibu tampilkan tadi, informasi apa yang kira-kira anak-anak dapatkan? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang memperhatikan tadi dengan baik videonya? Ayo anak-anak. Dari Ada sampah, Ibu. banyak sampah, ya. Apalagi, Nak? Dari akibatkan itu.
Buang sampah di lahan kosong dan diselokan. Iya, jadi banyak sampah-sampah yang berserakan di lahan kosong, itu masyarakat banyak masih membuang sampah di dekat-dekat pemukimannya sendiri, di selokan, itu banyak sekali sampahnya yang seperti itu. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, kita akan belajar berdiskusi mengenai tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak bentuk kelompok dulu, terdiri dari 4 atau 5 orang. Seperti yang Ibu sarankan kemarin, kita bentuk kelompoknya, ya. Ya, duduk sekarang di kelompoknya masing-masing ya. Jadi perhatikan temanmu, duduk di kelompoknya masing-masing. Dah, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya ada 2, Nak. Jadi anak-anak ada LKPD yang pertama, yaitu mengenai tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, LKPD yang kedua merinci informasi penting. Jadi anak-anak berdiskusi, kerjakan dulu LKPD yang pertama. Baik, Ibu tampilkan dulu ya. Baik, ini kegiatan yang pertama, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Perhatikan baik-baik gambar berikut. Nah, di sini ada gambar pertama, di situ di pantai, sampahnya begitu banyak berserakan. Dan juga gambar yang kedua di lahan kosong, sampahnya juga begitu banyak. Yang terakhir gambar ketiga di sungai, ini sampahnya menumpuk sekali. Baik, anak-anak diskusikan. Diskusikan gambar tersebut mengenai apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah. Anak-anak diskusikan dalam kelompok, kemudian nanti jawab di pertanyaan di bawahnya itu, kalian jawab di situ hasil diskusi kalian. Baik, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ini silakan anak-anak bekerja. Baik, Ibu pantau dulu kelompok 1, kelompok 2, bagaimana ini, silakan berdiskusinya yang aktif ya dengan temannya. Jangan bercanda, jangan bermain-main, berdiskusi. Tetap berdiskusi. Bu, ngomong sendiri. Oke. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah selesai kegiatan yang pertama? Sudah, Bu. Sudah, baik. Coba Ibu sekarang menunjuk ya salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompok 1, ini ketua kelompoknya kalau tidak salah ini Bu Nak Pondra ini anak Pondra. Nak Pondra coba presentasikan hasil kelompoknya ya Nak ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Kelompok 1. Gambar 1 itu sampah di pantai. Jika tidak bertanggung jawab, itu akan mencemari air laut. Pemandangan di pantai menjadi kumuh, mengurangi kunjungan masyarakat ke pantai. Yang gambar 2 itu sampah di daratan. Jika masyarakatnya tidak bertanggung jawab, maka pencemaran pada tanah, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur karena sampah plastik tidak bisa diuraikan. Yang ketiga, tanah akan menjadi gersang. Gambar yang paling bawah itu sampah tergenang di aliran sungai, menyebabkan banjir. Terus
mencemari sungai sehingga sungai tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Airnya menjadi banyak kuman dan penyakit. Itu Bu, sudah. Ya, benar sekali Nak Pondra. Ayo kasih tepuk tangan dulu sama temanmu Nak, kelompok 1. Baik, bagus sekali presentasinya sudah sangat menyimak dengan baik gambar-gambar yang dilihatkan. Dan kelompok yang lain mungkin jawabannya juga sama. Terus Ibu akan kelompok yang kedua mungkin ini. Kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau maju mempresentasikan hasil kelompoknya. Coba ini Nak Muhammad. Ya, satu-satunya ini cowok sendiri di kelas ini coba presentasikan hasil kelompoknya Nak. Ya Ibu. Ya, dipersilakan. Gambar yang pertama itu adalah sampah yang ada di pantai sehingga mencemari air laut dan dapat mengurangi wisatawan yang berkunjung ke pantai. Terus gambar yang sebelah kanan yang kedua itu sampah yang ada di darat. Itu sampah yang sampah dari rumah tangga yang dibuang sembarangan. Terus yang ketiga yang di bawah itu sampah yang numpuk di kali Bu, sehingga mencemari air di sungai atau kali. Iya, bagus sekali Nak, bagus. Baik, kasih tepuk tangan dulu sama Nak Muhammad. Kasih ya Nak. Lanjut, sekarang coba kelompok yang lainnya, coba kelompoknya Nak Krisna. Bagaimana Nak bisa maju menampilkan hasil kelompoknya? Nak Krisna ada? Atau yang lain, kelompok Nanopi kali, Nanopi ya. Nanopi. Gimana Nanopi? Yang Ya. ini yang gambar pertama di pantai kelihatan banyak sampah Bu, menyebabkan keadaan lingkungan di pantai jadi jorok Bu. Iya. Yang di sebelahnya itu juga ada banyaknya sampah. Di sana banyak yang membuang sampah sembarangan Bu. Ya Nak, bagus. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu di apa tuh Bu? Sungai Bu ya? Iya Nak, di sungai. Sungai. Oh, itu dapat menyebabkan banjir Bu. Kalau seperti itu sampahnya Bu, banyak sekali. Baik, ya bagus. Nah, kasih tepuk tangan dulu sama temanmu sudah tampil dengan bagus sekali. Baik. Nah, seperti itulah tadi Nak mengenai kegiatan 1 tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Jadi, kalau seumpamanya tidak bisa bertanggung jawab akan banyak menimbulkan permasalahan seperti banjir, pencemaran tanah, polusi udara, jadi sangat mengganggu kehidupan kita di masyarakat. Baik, kita akan menuju sekarang ke anak-anak perhatikan kegiatan 2. Jadi ada kegiatan 2, ini merinci informasi penting teks bacaan. Jadi anak-anak coba perhatikan dulu bacaannya baik-baik dibaca. Jadi biar bisa nanti kalian merinci informasi penting yang terdapat pada bacaan dengan menggunakan nanti kata-katanya apa, siapa, di mana, kapan, atau bagaimana. Baik, silakan dulu diperhatikan ya Nak ya. Baik, silakan dicermati Nak bacaannya. Lanjut. Baik, nah ini kegiatan 2-nya merinci informasi penting dari sebuah teks bacaan. Jadi anak-anak nanti kerjakan ini LKPD-nya.
Anak-anak silakan kerjakan, Ibu kasih kesempatan waktu sekitar 10 menit ya nak ya. Ya nak. Ya, Bu. Ya, dipersilakan anak-anak diskusi dulu di kelompoknya. Baik, Ibu akan pantau kelompoknya ya, satu per satu, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Silakan berdiskusi dengan baik. Sudah nak? Sudah selesai diskusinya? Kelompok bagaimana? Kelompok 1 atau kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, baik. Coba Ibu kalau gitu Ibu tunjuk ya salah satu kelompok dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba Ibu tunjuk dulu ini kelompok 2 yaitu yang ketua kelompoknya Bu Nak Lasmina Yanti. Ayo nak bacakan hasil kerja kelompoknya. Baik, Bu. Untuk kegiatan 2, di nomor 1, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Lokasi daerah pada berita adalah di Kelurahan Babakan Pasar. Yang nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Nomor 3, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Cara penyelesaian yang diambil pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Nomor 4, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua warga masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah karena semua ikut andil dalam membuang sampah, sehingga semua harus ikut bertanggung jawab. Nomor 5, apa keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, selain indah dipandang, lingkungan akan menjadi bersih, asri, dan masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Itu Bu dari kelompok 2. Baik, bagus sekali caranya Nak Lasmina Yanti menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok yang lainnya, kira-kira bagaimana jawabannya? Apa sama atau berbeda? Jika ada yang berbeda, coba anak-anak sampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Sama Bu. Ya, kalau sama, baik Ibu. Kalau sudah sama, Ibu tidak akan meminta anak mempresentasikan kegiatan 2 ini mengenai merinci informasi penting. Nah, untuk itu anak-anak, yang tadi disampaikan di mana lokasi semuanya lokasi daerah berita tersebut anak-anak bisa sampaikan dengan baik karena sudah membaca dengan baik teksnya. Jadi anak-anak bisa menyampaikan dengan kata tanya di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan serta keuntungan dari jika masalah sampah dapat diatasi dengan baik. Jadi anak-anak sudah paham mengenai hal tersebut. Jika begitu, ada yang anak-anak ingin tanyakan? Ada yang anak-anak ingin tanyakan dari pembelajaran tadi? Bagaimana, Nak? Tidak, Bu. Sudah, baik kalau sudah. Sekarang coba kita dari pembelajaran tadi, apa yang sudah anak-anak pelajari? Bisa anak-anak Ibu bimbing ya. Caranya bagaimana yang sudah anak-anak pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa? Jadi
Baik, Ibu bantu ya untuk menyimpulkan. Anak-anak, ayo yang mau siap, coba. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita udah pelajari tadi? Yang pertama belajar apa? Bagaimana, Nak? Coba anak-anak bisa menyimpulkan hasil pembelajaran yang tadi. Ya, Bagaimana? Ibu. Ya, coba, Nak. Tadi pembelajaran hari ini membahas tentang penampakan sampah yang ada di pantai, di daratan, dan di aliran sungai yang bisa menghambat menjadi lingkungan menjadi bersih. Ya, yang kedua. Yang pertama itu tadi anak-anak telah mempelajari tentang akibat tidak melakukan tanggung jawab terhadap sampah. Yang kedua, yang kedua mengenai apa, Nak? Merinci apa, Nak? Merinci informasi penting dari teks dengan menggunakan kata apa? Ayo, menggunakan kata apa, Nak? Kata tanya apa? Katanya apa, siapa, bagaimana, atau di mana. Baik. Baiklah anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar jenis kegiatan ekonomi dan cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu di akhir penutup, yaitu lagu daerah ya, Nak ya. Jadi lagu Ratu Anom, ada yang kenal dengan lagu itu? Ayo anak-anak, Ratu Anom. Ayo kita nyanyi. Baik, kalau gitu kita nyanyi bersama ya, Ibu pimpin ya. Kita nyanyi bersama-sama. Ayo teman anak-anak yang lain, kita bernyanyi. Baik, Ibu hitung 1, 2, 3, mulai. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Ratu Anom metangi meilen-ilen. Dong pirengan sulenge dijabel. Ya, dong pirengan sulenge dijabel. Nyen ento muleng di Jawa Tengah. Gusti Ngurah alit yang mecutan. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Ratu Anom. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa dulu. Jadi berdoa, coba Nak Nopi, pimpin temannya berdoa ya Nak. Ya Bu. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nanopi. Baik, kita pembelajarannya sudah berakhir. Nah, untuk selanjutnya Ibu berpesan pada anak-anak ya, tetap jaga protokol kesehatan. Biar kita
bisa tetap belajar dengan baik, mengikuti apapun. Kalau kita sudah sehat, apapun yang kita lakukan pasti bisa. Ya, Nak ya? Baik, Ibu tutup dengan Ramo Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, demikian Ibu presentasi dari saya. Mohon masukan dari Bu dosen, Bu guru pamong, dan juga teman-teman. Terima kasih. Baik, silakan dari Bu Ida Yukoma. Ya, sama waktunya Ibu. Dari praktek teaching Bu Indra, yang amati tadi yaitu persepsi sudah bisa menjembatani inti pembelajaran, volume dan intonasinya juga jelas, ya, volume suaranya. Terus instruksi yang diberikan untuk siswa juga jelas, sehingga siswa mengerti apa yang disuruh oleh gurunya. Kemudian di inti pembelajaran siswa terlihat aktif. Pembelajaran terlihat utuh tadi, peralihan antara pelajaran PKN dan bahasa Indonesia itu terlihat utuh, ya. Sudah mampu menjembatani antar muatan pembelajaran sehingga tidak terlihat terpisah. Sudah jadi satu kesatuan antara muatan PKN dengan muatan BI tadi. Bisa bagus sekali. Kemudian selalu Ibu memberikan penguatan. Kekurangannya di sini kurang mengeksplor pengetahuan siswa. Sebelum menayangkan video, eksplor dulu pengetahuan siswa tentang masalah sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan sekitar, karena masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karena kan ada masalah sosial yang banyak. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas, masalah sampah. Kalau anak-anak sudah menyinggung sampah, nah, Ibu tayangkanlah videonya. Iya, Ibu. Kemudian interaksi antara siswa dan siswa belum kelihatan, Ibu. Mungkin karena ini teaching ya, nanti di kelas pasti kelihatan. Terus di akhir kegiatan siswanya kurang responsif, mungkin karena kecapekan ya. Ini kemana dari dia? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, demikian pencermatan dari Bu Ida Yukomang yang detail ya. Kalau dari saya untuk Bu Indra itu sudah apa istilahnya dari segi penampilan sudah tegas ya. Cuman satu Bu kurang senyum, gurunya yang kurang senyum gitu ya. Jadi siswanya sudah aktif, gurunya kurang senyum ya. Jadi itu memang ada penilaian tersendiri ya bahwa guru itu tersenyum dari awal hingga akhir gitu. Dalam artian ya tidak selalu senyum sih, tetapi selalu ada variasi. Terkadang karena fokus ke materi kita jadi tegang, terlupa dengan bagian-bagian itu gitu ya. Tapi kalau untuk memotivasi sudah ada ya sesuai solusi yang relevan. Cuma itu dah memotivasinya kurang senyum gitu. Iya, Ibu. Nanti saya akan perbaiki di pertemuan berikutnya. Penguasaan materinya sudah cukup ya. Baik, kemudian berikutnya mungkin dari rekan-rekan silahkan. Dari Bu Krisma mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teaching-nya Ibu Indra sudah sangat sempurna Ibu, karena pengalaman Bu ya, jadi sudah lama senior yang akui senior sekali. Jadi sudah bagus dari awal sampai akhirnya, sudah bagus sekali Ibu. Semoga PPA-nya nanti berjalan dengan lancar juga. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Krisma ya. Selanjutnya dari Bu Suci barangkali. Baik, terima kasih Bu. Untuk penampilan peer teaching Bu Indra itu udah bagus ya Bu ya. Tadi juga sama seperti tadi Ida Yukomang sampaikan, untuk peralihan dari mata pelajaran PKN sama bahasa Indonesia itu tidak terasa, jadi seperti sudah menyatu gitu. Itu karena mungkin kembali lagi ya pengalaman Ibu sudah bagus, sudah lama, jadi sudah bagus semuanya Bu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga lancar Ibu PPL-nya. Ya, terima kasih Bu masukannya. Ya. Oke, mungkin lagi satu dari Bu Winda lagi sekali.
Baik Ibu, dari peer teaching dari Ibu Indra tadi, menurut saya itu semuanya sudah bagus dari awal pembelajaran, intinya cuman hanya di akhir pelajaran itu tadi siswanya kurang aktif memang, mungkin karena apa yang dikatakan sama Ibu Hidayut tadi, karena siswanya kecapean mungkin. Itu saja, tapi untuk keseluruhan sudah bagus Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Baik, saya sebenarnya menunggu komentar dari teman-teman kalau ada yang mencermati terkait dengan higher order thinking skill-nya apakah sudah jalan atau tidak gitu ya. Tadi saya lihat sudah berusaha menyajikan media terlebih dahulu untuk menstimulasi gitu ya daya nalar berpikir tahap tinggi siswa gitu ya, dan sudah mencoba untuk melibatkan siswa memaknai video itu. Jadi sudah mulai ada pergerakan walaupun pelan ya Bu Indra ya. Jadi apa yang Ibu telah buat itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu telah susun ya berbasis higher order thinking skill. Cuma nanti pada saat dievaluasinya pastikan bahwa siswa itu tidak hanya sekedar menjawab iya tidak atau menjawab apa yang sudah tertera dari yang ada. Justru seharusnya siswa itu distimulasi dia untuk berpendapat lebih gitu ya, untuk mengetahui apakah yang kita siapkan itu bermanfaat atau tidak gitu ya. Oke, baik. Baik, kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya setelah mengajar ini dibandingkan dengan ketika menyusun rencana? Adakah yang di luar dari perkiraan Ibu atau bagaimana? Silahkan. Oke, dari pembelajaran yang saya susun ini tidak ada yang keluar dari yang tampilkan tadi, Bu. Dari rencananya, pembelajarannya, PBL-nya, dan penggunaan metode diskusi tanya jawabnya, serta penggunaan audiovisualnya. Seperti itu, Ibu. Oke, satu hal lagi. Apakah yang Ibu tampilkan sekarang ini benar-benar dari sisi terbaik setiap sintaks yang mencerminkan solusi relevan terhadap permasalahan yang ada? Apakah ada pengambilan praktek Ibu tadi yang katakanlah belum maksimal menunjukkan upaya solusi yang relevan itu? Ada Ibu, untuk mengaktifkan siswanya itu Bu. Untuk mengaktifkan siswanya ikut terlibat belajarnya itu tadi. Berarti yang seperti pembelajaran. Seperti apa yang disampaikan Bu Ida Komang berarti ya, interaksi siswa dengan siswa atau yang mencerminkan student centered-nya belum nampak seperti harapan, tapi sudah mulai nampak gitu ya Bu ya. Cuma belum optimal gitu ya. Iya, Bu. Kenapa saya tanyakan ini? Karena nanti Ibu harus bisa menyeleksi aktivitas terbaik dari semua nanti pembelajaran yang Ibu lakukan secara real, itu kan harus dicari yang poin-poin penting untuk dijadikan video nantinya untuk UKIN-nya itu. Nah, disitulah letak nanti bagaimana memilih dan memilah langkah-langkah yang mencerminkan solusi yang relevan itu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Indra ya. Terima kasih juga yang lain telah memberi masukan untuk Bu Indra. Semoga PPL-nya lebih baik lagi. Terima kasih masukannya Ibu.